Apakah masih ada aplikasi pinjaman online yang masih memberikan pinjaman sekarang ini? Oke guys, memang ya teman-teman ya, banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online yang sudah ditutup ya oleh pihak OJK dan pihak Kominfo, karena banyak juga aplikasi pinjaman online ilegal, dalam arti aplikasi pinjol yang belum resmi terdaftar dari OJK. Jadi sudah hampir ribuan ya teman-teman ya aplikasi pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh pihak OJK dan Kominfo. Nah, di sini memang untuk aplikasi pinjol ilegal memang agak sedikit susah ya di ACC. Sekarang ini memang aplikasi pinjaman online agak sedikit susah untuk di ACC, bahkan tapi kalian juga harus ketahui aplikasi pinjol ilegal memang walaupun sudah banyak ditutup, ini masih ada juga pinjol-pinjol ilegal yang masih memberikan pinjaman. Dan di video kali ini kita akan mereview aplikasi masih baru ini teman-teman ya. Apakah aplikasi ini sudah jelas legalitasnya? Dalam arti sudah resmi terdaftar dan berizin dari OJK. Nah, untuk aplikasinya saat ini masih ilegal sobatku. Jadi aplikasi ini kita akan review ya teman-teman ya. Dan di sini kami tidak menyarankan buat sobatku semua yang menonton video ini untuk menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Kami hanya memberikan informasi-informasi ini bertujuan agar kalian semua bisa tahu mana aplikasi pinjaman online yang sudah resmi dan mana aplikasi pinjol ilegal. Oke bos, karena di sini banyak yang susah ya, susah di ACC. Nah, apa sih kenapa susah di ACC? Dan bagaimana agar pengajuan pinjaman bisa langsung dengan cair ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online? Oke, kita akan membahasnya ini. Sebelum kita membahas untuk aplikasi pinjol terbaru ini, kita akan membahas sedikit sharing ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua pada saat mengajukan ataupun menggunakan layanan platform pinjaman online, bagaimana agar bisa cepat cair dan pengguna bisa langsung mendapatkan pinjaman. Jadi di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Terutama legalitas dari aplikasi pinjaman yang ingin kalian gunakan. Cek terlebih dahulu untuk aplikasinya, apakah APK pinjaman online yang ingin kalian gunakan ini sudah resmi ya, sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Dan yang kedua, tentu kalau kalian nanti ketika menggunakan aplikasi ataupun meminjam uang dari aplikasi pinjaman online, tentu harus melengkapi data-data formulir pinjaman seperti pengisian KTP, pengisian informasi tanggal lahir, pekerjaan, pengambilan foto KTP. Ini semua harus jelas ya sobatku ya. Nah, ini akan mempengaruhi faktor ketika kalian meminjam uang dari aplikasi tersebut. Jadi kalau data-data kurang lengkap ini juga bisa mempengaruhi susah di ACC. Tapi itu tadi ya, kembali lagi ke hoki ya teman-teman ya. Kalau saya menyarankan ini, menurut saya ini hoki ini juga berpengaruh. Biasanya ada salah satu sahabat kita yang menggunakan pakai data galbay di aplikasi pinjaman online, hasilnya bisa di ACC. Tergantung juga dari aplikasinya. Oke, kita akan lanjut untuk aplikasi pinjol baru ini ya sobatku ya. Pinjol terbaru limitnya cukup tinggi juga dari aplikasi ini. Dan mungkin kalian semua para pinjol lovers yang mungkin saat ini sedang menonton video ini, mungkin salah satu pengguna ataupun peminjam dari aplikasi ini, silakan nanti bisa sharing ya di kolom komentar. Untuk aplikasinya kita akan cek dan nanti akan saya kasih linknya di deskripsi jika kalian semua mungkin ingin mengetahui ya untuk aplikasinya, aplikasi apa ini, silakan nanti bisa cek sendiri link yang ada di deskripsi video ini. Oke bosku, jadi aplikasinya ini dirilis tanggal 9 September 2021 ya. Aplikasi ini kalau di Google Play Store sudah 5000 download dan ini versi 660 ya. Aplikasi ini dikelola Koperasi Sejahtera Abadi dan izin aplikasi. Jika aplikasinya di-download, aplikasi ini akan meminta akses ke kamera, kontak, lokasi, ponsel dan lainnya ya teman-teman ya.
Oke, ini masih baru ya. Jadi aplikasi ini kalau kita cek juga ini masih baru dan beberapa produk pinjaman, dan di sini ada beberapa syarat pengajuan pinjaman sebagai berikut. Ini ada persyaratan pinjaman, ini minimal warga negara Indonesia WNI yang sudah memiliki KTP dan usia minimal 18 sampai 55 tahun, memiliki nomor telepon dan WhatsApp yang aktif. Dan di sini ada yang keempat, ini mempunyai pekerjaan tetap hanya dengan ketentuan di atas. Permohonan peminjaman akan disetujui, tidak sulit, dan akan cair ke rekening bank. Oke guys, jadi ini adalah produk-produk rincian yang diberikan ya dari aplikasi yang satu ini. Jadi aplikasi ini limit pinjamannya pun mulai dari 2 juta rupiah sampai limit tertinggi 5 juta rupiah. Oke, tampilan awal dari aplikasinya. Tampilan awal dari aplikasinya di sini, di dalam aplikasi ini ada banyak produk yang direkomendasikan ya dari aplikasi yang satu ini, seperti ada Easy Cash di sini, ada kami 360 Kredi dan Fintech Syariah, Cairin, FinPlus, ada Julu. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi pinjaman yang harus diisi, mulai dari deteksi manusia bergerak. Di sini ada 4 formulir peminjaman ya teman-teman ya. Ya, karena dari persyaratan pinjamannya ini hanya pakai KTP. Deteksi manusia bergerak ini kalian pasti sudah paham lah ya, buat para pinjol lovers sudah paham. Nah, jadi dari aplikasi ini, nah ini ada beberapa data-data formulir peminjamannya, ini seperti upload foto KTP. Dan di sini foto KTP yang jelas ini akan meningkatkan keberhasilan hingga 20%. Jadi pengambilan foto KTP-nya ini harus jelas ya sobatku ya. Nah, ini ada juga pengisian nomor KTP ya, pengisian nomor KTP, dan ada langkah-langkah berikutnya untuk informasi-informasi pinjaman lain. Jadi dari persyaratannya ini cuma pakai KTP, dan aplikasi ini masih baru, dan kalau kita cek juga masih rock ya, masih aktif dengan memberikan pinjaman-pinjaman untuk pengguna pinjamannya. Oke, silakan untuk aplikasi ini kalau mungkin kurang paham bisa bertanya ya di kolom komentar. Oke bosku, itulah tadi aplikasi pinjol yang masih work ya, masih baru rilis. Jadi aplikasi ini masih baru rilis, tapi yaitu tadi ingat, aplikasi ini masih ilegal. Saat ini belum terdaftar dan berizin ya dari OJK. Kalian harus lebih pintar dalam menggunakan layanan platform pinjaman online, karena sudah banyak masyarakat yang terjerat hutang pinjol ya teman-teman ya. Kalau saya menyarankan bagi kalian semua yang mungkin ingin mengajukan pinjaman ataupun membutuhkan dana, membutuhkan modal untuk usaha ataupun kebutuhan yang kepepet, saya sarankan sih lebih baik pinjam ke rekan kerja ataupun teman keluarga yang bisa dipercaya teman-teman. Karena kalau kalian mungkin memilih aplikasi pinjaman online dan pinjol tersebut masih ilegal, kalian harus tahu juga untuk aplikasi pinjol ilegal, bunga pinjaman yang tidak wajar, bahkan dari segi tenor pinjaman yang mungkin pendek hanya 3 atau 7 hari saja. Harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi pinjol, apalagi pinjol baru ya teman-teman ya, pinjol baru saja rilis. Memang banyak ya sobatku aplikasi-aplikasi pinjaman online yang baru rilis, tapi tidak semua aplikasinya ini sudah resmi terdaftar. Kalian harus cek dulu daftar resmi pinjol legal tahun 2021, harus dicek dulu lah pokoknya ya teman-teman. Oke, silakan nanti kalau kalian semua mungkin kurang paham ataupun ingin bertanya, silakan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Dan mungkin itu saja ya yang bisa dapat admin informasikan mengenai aplikasi pinjol baru rilis ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.